Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 0541811303 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari salah satu mata kuliah, yaitu pemrograman berbasis web, dengan soal sebagai berikut. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSPile yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 4 halaman website sebagai berikut. 1. Halaman login. Terdapat input, tombol login. Lalu jika salah atau tidak sesuai, munculnya pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan data yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Berikut adalah contoh dari halaman login, tetapi ini hanya sebagai contoh karena aplikasi asli menggunakan versi mobile. Kita sesuaikan dengan versi website dan sesuai dengan kemampuan kreativitas teman-teman mahasiswa masing-masing. Seperti ini. Lalu nomor 2, ada dashboard menu. Menu utamanya terdiri dari navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, histori transaksi bahan ajar. Tampilan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, sore. Di sini harus ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi bahan ajar. Lalu nomor 3, ada dashboard menu. Terdapat input, nomor delivery order. Lalu ketika tombol cari ditekan tampilkan, maka nama mahasiswa, status pengiriman dapat disimulasikan dengan proses progress bar, warna, tabel, atau list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman. Detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Berikut contohnya. Lalu nomor 4, informasi stok bahan ajar. Menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.cs di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Berikut contoh gambar halaman stoknya. Lalu kemudian untuk struktur folder proyeknya dibuat seperti ini. Oke, kita ke ini. Saya sudah membuat halaman loginnya. Di sini tampilannya seperti ini. Ada card login, judul, form, input email, input password, tombol login, link register, script logical login. Lalu ada halaman dashboard. Tampilannya seperti ini. Ada menu navigasi, drop down laporan, isi drop down, tombol logout, header web, main content area, card welcome, quick menu, memanggil script dari file eksternal sesuai kode, logika tambahan, khusus tampilan dashboard bisa dipindah ke script. Ini untuk bagian stoknya. Ada menu navigasi, beri warna orange, lalu tombol logout, header web, main content area, lalu seperti ini. Ini bagian trackingnya. Dan ini data-datanya sudah disediakan dengan tugas tadi.
Sudah diberikan data-datanya. Ini script.js-nya. Di script.js-nya ini terdapat ada halaman login, cek pengguna dari pilodata.js, lupa password dan buat akun. Terus dashboard, cek apakah pakaian desain Tailwind baru atau CS lama. Logika dropdown menu laporan. Lalu berikutnya pas ada halaman tracking. Halaman informasi stok bahan ajar. Sesuai yang ditugaskan ya. Dan di sini saya akan mencoba apakah jawaban saya sudah sesuai. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika belum punya akun, maka akan muncul peringatan seperti ini. Lupa password akan seperti ini. Dan kita akan coba masuk ke salah satu akun. Datanya sudah disediakan ya. Contohnya ini. Tadi passwordnya Agus 123 ya. Dan kita coba salahkan passwordnya. Nanti akan muncul seperti apa. Nah, ini akan muncul peringatan seperti ini bahwa password yang kita masukkan itu salah. Kita masukkan password yang benar. Maka login berhasil. Di sini ada langsung informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi. Lalu ini saya karena loginnya pagi hari, jadi di sini selamat pagi. Terus kita coba informasi bahan ajarnya. Nah, di sini tampilan informasi bahan ajarnya dengan 5 nama bahan ajar. Di sini ada kode, nama bahan ajar, lalu stok, kode lokasi, lalu cover. Contoh kita masukkan salah satu bahan ajarnya. Contoh ini ya, kepemimpinan. Dengan kodenya. Ini nama bahan ajarnya. Lalu di sini jumlah stoknya kita isi 20. Lokasi rak gudangnya.
Di sini sudah diisi semua dari kode bahan ajar, nama bahan ajar, jumlah stok, dan lokasi rak atau gudangnya, lalu cover bukunya, dan kita simpan data berhasil stok bahan ajarnya. Lalu setelah kita simpan datanya berhasil, kita lihat. Nah, langsung di sini ada kepemimpinan dengan stok 20 seperti yang tadi saya isi. Lalu setelah ini kita coba tracking pengiriman. Tracking pengiriman kita coba masukkan dengan nomornya kosong. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi nomor DO-nya kosong, harus memasukkan nomor DO terlebih dahulu. Nomor DO-nya terdapat di sini di datanya. Nah, jika kita isi dengan DO yang benar, maka akan muncul seperti ini. Total pengiriman, nomor DO, penerima, tanggal kirim, total biayanya, ekspedisi, kode paket, lalu ada riwayat perjalanan. Ya, seperti itu. Oke, jika sudah sesuai dengan perintah-perintah tugas yang sudah diberikan, maka short kode yang kita buat itu sudah benar ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.